Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gimana nih? Masih semangat kan belajarnya? Oke, kita lanjutkan pembelajaran ekonomi untuk bab perdagangan internasional dengan materi kurs. Sebelumnya, kita bahas dulu kenapa sih kok kita pada kesempatan kali ini membahas kurs padahal materinya adalah bab perdagangan internasional. Oke, pada kata perdagangan internasional, itu kan berarti sudah menjelaskan ada kata internasional. Internasional berarti ada kegiatan transaksi antar negara. Sedangkan untuk melakukan transaksi itu, tiap negara kan memiliki mata uang yang berbeda-beda. Sehingga untuk melakukan transaksi ekspor dan impor, kita memerlukan penukaran mata uang yang kita miliki menjadi mata uang negara lain yang dituju untuk kegiatan transaksi perdagangan internasional. Nah, ini yang disebut dengan kurs. Kurs itu merupakan nilai tukar mata uang terhadap mata uang negara lain. Jadi kalau kita punya rupiah mau transaksi dengan Amerika, berarti rupiah kita ditukarkan dulu dengan dolar Amerika. Oke, next. Ada beberapa jenis kurs, yaitu kurs jual, kurs beli, dan kurs tengah. Kurs jual itu analoginya dari kata jual. Jual kan berarti kita menukarkan apa yang kita miliki dengan yang lainnya. Nah, sama dengan kurs jual di sini, kita menukarkan rupiah, yaitu uang yang kita miliki, dengan valuta asing. Jadi, kurs jual digunakan untuk menukarkan rupiah menjadi valuta asing, misalnya dolar, yen, dan sebagainya. Karena ketika kita menukarkan rupiah terhadap mata uang asing, hasilnya kan lebih sedikit. Jadi, rumusnya adalah rupiah dibagi dengan kurs jual yang berlaku pada saat itu. Selanjutnya adalah kurs beli. Kurs beli ini dari kata beli kan, ada kata beli berarti kita mendapatkan uang kita kembali untuk membeli rupiah, misalnya seperti itu. Jadi kurs beli ini digunakan ketika menukarkan valuta asing dengan rupiah. Rumusnya, karena kita menukarkan valuta asing ke rupiah, rupiah yang kita dapatkan kan lebih banyak. Jadi rumusnya adalah jumlah valuta asing dikalikan dengan kurs beli. Nanti ini hasilnya adalah rupiah. Sedangkan untuk yang ketiga adalah kurs tengah. Kurs tengah ini digunakan untuk membuat laporan keuangan, yaitu misalnya untuk perhitungan pajak. Nah, kurs tengah ini rumus perhitungannya adalah kurs jual ditambah kurs beli dibagi 2. Jadi kurs tengah ini merupakan rata atau tengah-tengah antara kurs jual dan kurs beli. Berikut ini adalah contoh soal perhitungannya. Andi, seorang warga negara Indonesia yang akan berlibur ke Singapura pada tanggal 20 Desember 2019. Ia memiliki uang sebanyak 50 juta rupiah. Untuk pergi ke sana dan selama berlibur, ia menghabiskan uang sebanyak Singapura dolar 3.844,39. Andi pulang ke Indonesia pada tanggal 23 Desember 2019. Jadi dia di sana selama kurang lebih 3 hari. Dan langsung menukarkan sisa uangnya tersebut ke money changer. Berapa rupiahkah sisa uang Andi jika terdapat data kurs rupiah terhadap dolar Singapura sebagai berikut ini? Nah, data ini diperoleh dari websitenya Bank Indonesia, yaitu kurs transaksi dari tanggal 16 Desember sampai dengan 23 Desember. Walaupun di sini ada 6 data, tapi yang kita gunakan tidak semuanya, yaitu yang ada di soal saja, yaitu tanggal 20 dan tanggal 23 Desember. Oke, 23 dan 20 Desember. Oke, lanjut ya, kita ke pembahasannya. Tanggal 20 Desember tadi kan kita menukarkan rupiah ke Singapura dolar. Maka yang digunakan adalah kurs jual. Kita menjual rupiah untuk mendapatkan Singapura dolar. Rumusnya adalah dibagi. Jadi 50 juta dibagi dengan kurs jualnya pada tanggal 20 Desember. Dihasilkan Singapura dolar 4.819,39. Nah, karena yang ditanyakan tadi adalah sisa uang yang dibawa pulang berupa rupiah, maka kita kurangi dengan pengeluarannya si Andi tadi, yaitu senilai Singapura dolar 3.844,39. Jadi sisa valuta asing Singapura dolar Andi itu adalah 975 Singapura dolar. Nah, karena yang ditanyakan adalah rupiah, jadi sisa valuta asingnya itu ditukarkan dengan kurs beli. Jadi kita membeli rupiah, maka yang digunakan adalah kurs beli. Rumusnya adalah dikali. Sisa falasnya tadi dikalikan dengan kurs beli. Didapat dari sisa falas.
Oke, hasilnya adalah Rp9.999.561. Nah, hasil ini dibulatkan menjadi Rp10 juta. Oke, kesimpulannya, jadi sisa uang Andi ketika ia pulang ke Indonesia setelah berlibur dari Singapura senilai Rp10 juta. Oke, sekian untuk penjelasan materi kurs pada perdagangan internasional. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.